Belanda. Pas kita lihat dalam sejarah, dukun kerjasama sama Belanda. Jadi bagian daripada centeng Tuan Menir, dukun. Nuklir dari Buya Qurtubi untuk TIJ, apalagi untuk TIJ. Lihat orangnya aja kurang meyakinkan, apalagi dengan nuklirnya. Pada dobol semua kalian. Iya. Sudah. Pinter nyangkem koncuk iya. Daripada kalian cangkem pun tak jelas. Hai Balawi Yahudi Askenazi. Sudah habis waktu kalian. Ternyata salah. Si Fuad udah habis waktu. Udah habis waktu kalian buat dagang bakul nasab. Udah habis. Kalau TIJ udah muncul merosting kalian, tandanya udah habis waktu kalian. Rencana mau saya lamakan, dimunculkan mimpi, udah. Rungkatkan. Kemarin sehari 8 kali live ataupun bikin konten buat bahas nasab. Sekarang kenapa nggak ada bahan? Karena Kiai Mat diam. Imaklah kalian. Kiai Mat udah diam kan? Siapa yang mau kau andalkan? Kemarin ada Teku Muda Kori yang koar-koar. Siapa yang kau mau andalkan? Ini kalau Kiai Mat bela-bela mimpi kalian itu, roasting juga. Ini masih kuhargai. Karena menurut gua masih ilmiah. Walaupun banyak data yang masuk ke aku ini, mereka tujuannya apa, siapa mereka sebenarnya. Gua nggak percaya itu. Gua selidiki sendiri. Udah nggak jadi rungkat Bang Alawi. Bang Alawi nggak jadi rungkat. Si Fuad, hei Bang Alawi, Yahudi Askenazi, waktu kalian sudah habis. Waktu kalian sudah habis. Waktu kalian botak sudah habis. Waktu kalian sudah habis. Bang Alawi gagal rungkat. Ya salam. Jangan-jangan dulu ngaku cucu wali sebelum jelas hai botak hasil tes DNA-mu. Jangan-jangan dulu ngaku cucu wali sebelum jelas hai botak mana nasabmu. Tunggu-tunggu dulu, jangan buru-buru. Hei. Mie hitam yang pedas tuh dicampur lagi satu, tak tahu rasanya kayak apa ini. Udah. Sudah ingin kurang sudah ingin kurungkatkan nasab orang. Hingga kini semua tiada berarti. Akulah si botak yang tak punya otak. Tapi semakin jauh ku mencaci Habib, semakin aku tak mengerti. Si Fuad banci sok paling NKRI, tapi mereka orangnya rasis. Perasaan Nusantara cuma di kampungnya. Nusantara dipikir cuman kampung si Fuad. Nih, gua kasih terobosan buat si Fuad nih. Kalau kalian memang yang punya negeri ini,
Kau usirlah kami. Kami bukan pribumi. Saya bukan pribumi, saya prilangit. Yang sedang prihatin melihat orang-orang pribumi yang tiap hari dicekoki dengan halusinasi dan juga cerita mimpi. Tolong dong usir TJ dulu sebelum habaib. Sebelum imigran Yaman, sebelum orang Arab yang kalian usir, TJ dulu. Bisa kagak? Cuman bisa provokasi buat nyari donasi. Coba usir TJ dulu. TJ nggak usah nanggung-nanggung kau usir. Aceh pun sekalian kau usir dari Indonesia. Bisa nggak kau? Kalau kau bisa ngusir Aceh dari Indonesia, kami di Aceh akan memberikan hadiah kepadamu. Sebagai pahlawan yang telah memisahkan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bisa kagak? Itu harapan banyak masyarakat Aceh. Dari dulu hingga sekarang nggak percaya. Buat referendum, buat pemungutan suara, lebih banyak pro kemerdekaan atau pro integrasi. Makanya pemerintah tidak mengizinkan referendum itu. Karena tahu ujung-ujungnya akan merdeka. TJ gagal ngerosting Bahar, berhasil sukses. Dia sudah berubah sekarang. Kegagalan itu bukan dilihat dari yang kita lawan mati, bukan. Itu kelicikan namanya. Yang kita lawan itu berubah menjadi baik, menjadi kalem. Tidak lagi berbicara mimpi, tidak lagi ngehalu. Nganu. Sekarang sembuh si Bahar, terjangkitlah si Fuad dan kroco-kroconya. Pakai bahasa halu. Ya, udah sadar dia. Sukses. Masya Allah Bib, ana terharu. Hanya upaya kecil yang dilakukan oleh TIJ bisa merubah segalanya. Jangan diulang lagi ya Bib. TIJ nggak berubah-berubah. Gua bukan Power Rangers. Kalau si Fuad kan Power Rangers, belum pakai helm udah kelihatan kayak pakai helm. Berubah. Bukan Power Rangers gua. Nganu. Kita ingin perubahan ke arah yang lebih baik. Sekecil apapun upaya kita, kalau didengarkan oleh orang yang kita ingatkan, alhamdulillah, itu menjadi sebuah hal yang positif untuk semuanya. Gitu, bukan kita lantas ketika melihat orang punya salah langsung usir. Jangan. Siapa ente yang ngusir orang? Misalnya si Fuad nih benci banget dengan Ba'alawi. Usir Ba'alawi, usir imigran Yaman. Siapa ente? Tolong jelaskan kapasitas ente buat ngusir orang sebagai apa? Sebagai yang punya tanah di negeri ini? Tanah ini lahir dari rahim makmu, sehingga kami numpang sama kamu. Apa standarnya? Nganu. Berpikir cerdas. Wahai seluruh rakyat Indonesia, jangan mau kita diobok-obok oleh orang-orang seperti itu. Yang satu Pancasilais, yang satu agamis. Dua-duanya mengobok-ngobok kita. Seolah-olah mereka lebih berhak. Kita semua berhak atas negeri ini. Siapapun yang sudah menjadi warga negara Indonesia, mereka dilindungi oleh undang-undang yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak ada sesiapa yang bisa mengusir siapa. Nggak bisa. Jangan gampang ngusir-ngusir orang. Siapa ente? Itu orang-orang berpikiran primitif. Orang primitif aja tidak berpikiran primitif. Ada hal, misalnya nih, ada orang sakit gigi.
Jangan diamputasi kakinya, giginya dia obati. Ada orang botak kagak punya rambut. Jangan dikasih obat penumbuh rambut di selangkangan. Yang tumbuh bukan rambut tapi jembut. Kayak si Fuad. Kepala botak, jembut tebal ya kan Fuad. Cukur. Cukurlah, bersyukurlah. Ayo berperang, Bos. Nanti Nggak tahan gue pengen ngakak. Lihat pedang mereka, lihat mandau, pengen ngakak gue. Gara-gara dia ngolok-ngolok mandau, gue pikir ya kan. Anjir bawa jembut, mana pula gua bawa jembut. Ada aja kau ini bang. Gua tiap hari Jumat gua cukur, nggak sanggup gua bawa jembut. Kelilipan. Kasihan nanti. Boro-boro jembut kelilipan. Kelilipan tembakau aja, makanya gue nggak pakai yang kretek. Masuk ke mulut nggak nyaman. Mari kita sadar semuanya, belajar kepada ulama yang benar ulama. Jangan ngaku-ngaku ulama buat bisa memframing. Kalau ada yang tidak percaya omongan dia, oh ente tidak percaya dengan ulama Nusantara ya, ente tidak percaya dengan orang alim seperti Bahar ya, seperti Fuad ya. Jangan ketipu seperti itu. Selama ini kita dijajah di hal seperti itu. Ketika yang buat salah orang yang sudah di framing sebagai ulama, kita bilang itu fitnah, sehingga sulit untuk mengusutnya. Maka kita harus paham dulu orang yang alim seperti apa, ulama yang sebenarnya seperti apa. Ini ulama sholat kagak aku dengar, tapi gak aku lihat, aku dengar. Kan lucu. Ngaji kagak bisa. Gimana mau dijadikan sebagai panutan? Ya, pokoknya film BF ini keren sekali. Bahar dan Fuad. BF. Ya, kalau Bahar udah berubah lah. Gua udah agak sedikit respect lah ke dia. Ntar lagi gua mau bertandang ke tempat dia. Biar komplotan si Fuad mikir gini, TIJ itu dibayar sama Habib. Ntar juga Habib bakal gua undang ke live gua. Si Fuad kan nggak mau, nanti bilang pula TIJ ngundang Habib, kenapa nggak ngundang Fuad? Udah kuundang nggak mau dia. Nanti Habib kuundang di sini ngobrol. Apa perasaan antum selama ini sudah menjadi cucu Nabi palsu yang tidak jadi rungkat? Mau gua tanyain nanti. Kuundang Habib nanti. Nanti kalian jangan cemburu, jangan bilang kok TJ ngundang Habib, kenapa nggak undang Gus Fuad? Udah ku undang, nggak mau naik. Habib udah kutanyakan, sepertinya mau. Ku undang Habib nanti, biar makin panas si Fuad. Panas dia kalau TJ dekat sama Habib, ya kan? Iyalah, setan-setan terkutuk suka menggoda manusia. Heilah manusia, usirlah mereka ini, mereka adalah imigran. Aduh, dari datuk moyangnya udah tinggal di Indonesia, udah jadi warga negara Indonesia. Kok kita bilang imigran? Siapa kita? Mungkin datuk dia lebih duluan datang daripada datuk kau Fuad. Kan haplogrupnya M175, iya kan? Iya, berarti pendatang juga dong. Ras Mongolit. Gua bukan pribumi, karena di Aceh yang pribumi itu adalah suku Mante. Suku Mante itu bukan suku yang viral kemarin, bukan. Memang suku primitif di sini dulu. Ya, suku asli memang. Mante namanya di Aceh. Kalau si Fuad mungkin suku Mance ya. Suku Mance. Lambayannya itu loh.
Nah, ini gua kritik si Bahar nih, pegang pedang Bahar, jangan gini. Dia harus gini. Gini bahaya, masukin pedang ke sarung gini bahaya. Belum pun ikut perang udah kelibas tangan sendiri. Nah, jangan gini pegang sarung pedang. Gini dia. Kalau nanti sarungnya, kecuali pedangnya tumpul, tapi jangan dibiasakan. Seperti kita megang senjata api. Nggak boleh sembarangan gini walaupun nggak nembak. Walaupun tangan nggak kena trigger, nggak boleh nunjuk-nunjuk. Ke atas atau ke bawah. Begitu juga megang senjata tajam. Fuad juga, megang mandau bukan begitu. Itu salah cara megang mandau. Diketawain orang Dayak kamu. Apalagi buat ngancam orang. Ya, tolong. Ini si Bahar megang pedang gini. Itu nggak boleh, kena tangan. Ini masukan. Ketahuan sekali kalau kita jarang megang senjata. Nah, kemarin kan kritik juga si Bahar waktu main di main game itu. Megang pistol gini, bahaya megang pistol gini. Kalau balik kena muka. Harus gini, dia harus lurus. Harus lurus. Walaupun cuman mainan. Jangan dibiasakan, takut nanti megang yang beneran. Nah, harus lurus dia. Kecuali kalau laras panjang. Itu ya. Hei Bang Alawi, Yahudi Askenazi, gimana At? Coba lu ulangi. Gua ngakak guling-guling pas lihat itu. Waktu itu gua belum nyerang lu, belum ketahuan gua penyusup. Pas lihat lu buat video itu, bawa mandau depan kamera, nganu gua, ngakak. Ini yang katanya ketua Laskar nganu. Boro-boro mau perang. Ngulitin kelapa aja masih ragu-ragu. Memang orang perang ya kan. Lucu ku tengok. Kalau kita jangan tanya kalau di Aceh. Kalau yang pernah merasakan bagaimana kejamnya konflik di tahun-tahun yang berat bagi kami, di mana ada darurat militer itu. Wah, dari Mas Adom, daerah operasi militer, darurat militer. Oh, pedih jenderal. Makanya jangan terjadi peperangan, apalagi perang saudara di negeri kita. Perang itu sungguh tidak asik, tidak enak, menyeramkan, mencekam. Bau mayat di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, penculikan, pemerkosaan, pembakaran, perusakan, penjarahan. Menyedihkan, saudara. Nah, jangan sok-sok orang perang. Saya belum pernah lihat si Bahar ikut perang. Saya juga belum pernah lihat si Fuad ikut perang. Mending kalian sama si Bahar ajak sama-sama ke Papua. Dua-duanya kan cinta NKRI. Marah sekali sama orang-orang yang mengkhianati negara ini. Mungkin kalian lebih sakti daripada TNI dan Polri. Datang ke sana. Rebut tanah air kita. Kan gitu. Si paling NKRI. Itu bukan tugas kalian. Itu tugas aparat. Tugas kalian ngemis. Jangan. Kerjalah seperti TIJ. Waktu muda kerja, tua nikmati. Ya kan? Iya. TIJ juga nggak pernah perang. Ngomong apa dia, saudara? Tolong jelaskan sekali lagi. TIJ nggak pernah perang. TIJ nggak usah datang tempat perang. Perang datang ke tempat gua. Pagi-pagi bangun tidur, ada tank depan rumah. Habis itu nggak lama meledak. Kontak tembak. Jangan keras-keras, ketahuan goblokmu nanti. Nggak bisa ngumpet waktu konflik di Aceh, saudara. Jumlah TNI dan Polri lebih banyak daripada jumlah masyarakat Aceh. Tuh gua kasih tahu, darurat militer statusnya. Mulai dari kepala desa dipegang oleh TNI.
camat dipegang oleh TNI, gubernur bupati, wali kota, gubernur dipegang oleh TNI. TJ mantan GAM, belum jadi mantan sampai sekarang saya masih GAM, belum jadi nong. GAM itu artinya laki-laki. Nah, bukan mantan, masih laki-laki saya. Ya, masa-masa kelam Indonesia, saudara. Lebih sadis perang di Aceh daripada di Papua. Cuman waktu itu tidak diekspos oleh media. Kalaupun diekspos lebih memihak kepada pemerintah. Karena pemerintah yang punya media. Begitu, saudara. Kalau berbicara sejarah kelam apa yang terjadi di Aceh, saling bunuh-bunuhan, enggak megang senjata tajam, senjata api. Yang di video itu cuma sebagian kecil dan bukan seperti itu. Itu hanya bagian kecil sekali. Ya. Waktu perang TJ masih SD. Bukan, waktu perang TJ udah gede. Waktu tsunami TJ udah SD. Nah, jangan salah-salah. Saya bilang waktu tsunami saya masih SD kelas 6. Waktu perang sebelum tsunami saya udah gede. Kalau untuk Nenteng M16, Nenteng AK-47, Nenteng S1 udah kuat. Nenteng Basoka udah kuat. Cuman saya bukan tidak terlibat, tidak bagian dari itu. Cuman udah kuat aja. Gitu. Itu TNI-nya ada yang asli Aceh, Bang. Saya nggak sanggup untuk menjawab pertanyaan Abang. Ya adalah pasukan organik diperbantukan oleh pasukan BKO. Kan TNI di Aceh bukan GAM. Walaupun ada TNI yang jadi GAM. Gitu ya ikhwan. Ya. Pelanggaran hak asasi manusia terbesar sepanjang sejarah terjadi di Aceh. Dari sekian banyak presiden hanya di masa Jokowi diakui itu, saudara. Presiden yang lain tidak ada yang mengakui tentang pelanggaran HAM berat terjadi di Aceh bertahun-tahun. Dan tsunami itu merupakan berkah juga bagi kita. Itulah tsunami bisa menghentikan peperangan kedua belah pihak. Baik pihak pemerintah maupun pihak GAM. Makanya saya nggak setuju kalau Bung Rizik mengatakan dia yang mendamaikan. Bukan, tsunami yang mendamaikan. Allah yang punya kuasa mendamaikan. Kenapa? Sebelumnya Uni Eropa tidak bisa masuk ke Aceh. Dibatasi oleh negara. Nah, saya kasih tahu sedikit biar paham, biar nggak rasis kalian pengikut si Fuad. Setelah konflik itu selesai, terjadi perdamaian. Tapi sebelumnya sudah sering gencatan senjata, ceasefire. Sering, tapi gagal. Udah berapa kali gagal. Kemudian yang terakhir ya tsunami itulah yang menghentikan semuanya. Orang-orang luar udah bebas masuk kemari. Kemudian diusulkan untuk perdamaian di masa pemerintahan SBY. Yang waktu itu Pak Yusuf Kala yang ada di barisan depan. Nah, setelah GAM ini dengan pemerintah berdamai, diberikanlah hak otonomi khusus. Syariat Islam sudah ada waktu nenek moyang kita udah ada, cuman hilang beriring pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, hilang. Sudah sama seperti tempat lain juga. Waktu ada konflik itulah diberikan syariat Islam sebagai pengalihan isu merdeka dan juga referendum. Setelah itu GAM bebas berkeliaran di mana-mana. Waktu jelang damai pun sama-sama pegang senjata. TNI pegang senjata, GAM pegang senjata, tapi tidak saling tembak-tembakan. Mereka foto-foto, berdamai segala macam lah. Ada zona damainya. TNI sekian radius sekian meter boleh bawa senjata. GAM juga begitu. Kemudian
ada permintaan, ada kesepakatan dalam Memorandum of Understanding MOU yang terlaksana perjanjian itu di Helsinki, Finlandia. Kemudian GAM boleh membuat partai lokal ataupun yang lain selain GAM boleh buat partai lokal. Kemudian bebas GAM datang ke Jakarta, datang ke Istana Negara, dijamu, bersaudara lagi, berpelukan, bersahabat. Rakyat pun bebas mencari nafkah. Itu. Jadi cerita GAM itu sudah tidak ada, saudara. Jadi untuk yang tidak paham, cari tahu. Jangan dibahas sesuatu yang tidak dipahami, nampak tolol. Gitu untuk budak-budak si Fuad nih yang nggak paham apa yang terjadi di Aceh. Kenapa? Karena keganasan di masa Orde Baru itu tidak bisa dibiarkan dengan berpangku tangan, nunggu mati, dibunuh, dikuliti, diperkosa saudari-saudari kita. Jadi orang-orang angkat senjata dan berbagai macam persoalan waktu itu, sehingga orang memilih untuk angkat senjata daripada berdiam saja. Mereka memperjuangkan hak-hak mereka yang dikebiri. Pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, penculikan, pembakaran, penjarahan, pengerusakan. Itu. Begitu, saudara. Mau sholat berjamaah aja kagak berani. Boro-boro sholat berjamaah. Mau keluar depan rumah aja kagak berani. Takut hilang. Kecuali di daerah saya. Daerah saya masih agak bebas, masih agak longgar. Kita di jalan raya nih, bendera merah putih. Masuk ke daerah saya itu bendera GAM sampai ke ujung gunung sana. Seolah-olah udah merdeka. Itu orang-orang nongkrong di warung kopi pakai senjata api tuh. Sampai bingung kita, sulit membedakan yang mana GAM, yang mana TNI ini. Sama-sama loreng. Pas kita lihat ini senjatanya campur. Itu GAM berarti. Begitu, saudara, waktu itu. Nih nenteng. Nyata tajam di depan kamera. Ngaku pejuang, lucu. Yang dilawan siapa, yang melawan siapa, saudara. Jangan begitu. Jangan buat sesuatu yang memicu perang saudara. Perang itu tidak enak, saudara. Banyak pihak yang ingin negeri kita ini hancur lebur, terpecah-pecah. Mereka sangat iri sekali. Negeri seluas Indonesia Raya ini, negeri kepulauan yang terpisah-pisah dengan beragam adat istiadat, budaya, suku, agama, bisa hidup dengan damai, membuat orang-orang iri. Begitu, saudara. Ya, negeri yang sangat subur, gemaripah loh Cinawi, hijau di mana-mana, minyaknya, petroleumnya, gasnya, emasnya, semennya, uraniumnya, hasil lautnya, hasil pertaniannya, membuat perampok-perampok asing. Mereka netes liurnya melihat negeri kita. Cara merampasnya susah kalau kita masih bersatu. Kita dikotak-kotakkan, dipisah-pisahkan, sehingga mereka gampang untuk mengambilnya, saudara. Ya, ibarat cewek cantik yang dilirik oleh banyak laki-laki di luar sana. Begitu, saudara. Bagaimana negeri kita ini bisa maju ke depan, itu yang kita pikirkan. Berpikir saja tidak akan selesai. Sumber daya alam tersedia, sumber daya manusia terpedaya. Mereka tidak bisa bekerja di negeri sendiri untuk menciptakan sesuatu, sehingga harus kerja di luar negeri, menciptakan sesuatu kepada negeri orang lain. Mau buat apa aja, negeri kita menyediakan, alam kita menyediakan semuanya. Mau bikin senjata sendiri, mau bikin bom sendiri, mau bikin nuklir sendiri, bisa, saudara. Cuman ya seperti itu, ya. Padahal negeri kita sudah 78 tahun merdeka.
Begitu saudara. Ya. Iya. Pertanian kita kurang sejahtera. Harga pupuk mahal. Harga jual murah. Ya, itu yang perlu diperjuangkan hari ini saudara. Ya. Iya. Bang TIJ ada tulisan terbaru Kiai Imad, judulnya Gus Fuad dan TIJ, kayaknya menarik. Masya Allah. Gimana, ada bahas mimpi tidak? Nggak mungkin lah Kiai Imad menuliskan TIJ, nggak mungkin. Kan TIJ penyusup, bukan siapa-siapa. Saudara, benalu, TIJ benalu, penumpang gelap di perahu yang bocor. Hanya orang bocor halus yang mau naik perahu bocor untuk menyelamatkan diri. TIJ, coba tunjukkan dong otot bisep lenganmu. Ingat, jangan ngancengan ya bang. Ada dikit. Sampai itu pun harus kutunjukkan. Ada dikit. Ada. Otot Asep kata dia. Mana lagi? Mau kutunjukkan. Yang bawah berotot kali tapi jangan. Cukup lah. Buncit. Nggak kebangetan buncitnya. Daripada pakai bantal, mending pakai perut. Sepil otong dong bal, kalau jaraknya segini nggak nampak, ketutup kamera. Dada aja pengikut si Fuad. Kau lihat aja kepala si Fuad sama kayak otongku itu. Kalau kau pingin penasaran sama otong TIJ, kau liatin itu kepala si Fuad, ya kayak gitulah bentuknya, cuman simetris. Kalau dia kan nggak simetris. Kau tengoklah kepala si Fuad, sama tuh. Nah, cuman bedanya yang di sini berurat, kalau itu nggak terawat, kalau ini terawat. Kalau kepala si Fuad kayak nggak ada pemiliknya. Mbak Dewi nanti, Mbak Dewi nanti. Jangan di sini. Cuman bedanya itu, kalau yang ono nggak berurat, nggak terawat. Kalau yang ini berurat dan terawat, itu bedanya. Masih gede punyamu, punyaku katamu. Ya udahlah, gede lah punya kalian. Punya gua kecil segini. Damai bang, damai apa? Saya bukan komplotan si Fuad. Saya bukan bagian dari dia. Saya penyusup. Saya pembela habaib. Saya pembela habaib. Jadi saya nyusup kemarin. Saya numpang kemarin sama tesis Kiai Imad. Benalu. Jadi nggak ada damai. Kalau saya berdamai dengan musuh, sungguh itu saya pengkhianat. Itu dalam aturan main. Kan si Fuad bilang saya penyusup. Berarti setelah ketahuan dalam misi rahasia saya kembali ke komando saya. Kan gitu.
Salah sendiri ngomong gitu, kan bingung sendiri akhirnya kan. PIJ 1113 Abu Lahab. Abu Lahab, nggak kenal saya Abu Lahab. Abu Lahab kenal saya. Komando Habib, Habaib. Untuk masalah pilpres, ada yang bilang nih komplotan si Fuad, PIJ dibayar di muka untuk pilpres. Saya mau dibayar di muka, mau bayar di pantat, saya golput. Saya tidak berpolitik praktis, saya golput. Kalian jangan, cukup saya aja. Ya, saya golput, golongan purnawira. Golput, golongan putih. Masa golongan purnawirawan? Alah, TIJ. Golput itu golongan putih kan, bukan golongan purnawirawan kan? Bukan. TIJ terlalu banyak makan somai. Di sini nggak ada yang jualan somai, Bang. Di sini asam asam udeng, asam karing, bohdrin, bulukat bohdrin. Nggak ada somai, Bang. Ya. Jangan panggil TIJ ku, Mbak. Kita belum akad. Kalau sudah akad nggak apa-apa manggil TIJ ku. Jangan ya. Kalau udah nanti saya terima. Kalau sudah saya terima udah itu. Kalau belum jangan bilang-bilang TIJ ku. Kalau nggak mau dijambak sama orang-orang nanti, takutnya nanti ada orang-orang emak-emak datang jambak kamu, saya nggak mau. Tapi kalau sudah akad, saya tanggung jawab. Ngarap. Nganu salah lagi TJ. Bubar, lu pikir sahabat TIJ ini seperti robot-robot si Fuad, dibilang bubar, bubar semua, dibilang serbu, serbu semua. Beda ngap. Nganu. Bravo Habib Bahar, bravo Habib Bahar, mudah-mudahan Habibana